Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saka. Jumpa lagi bersama saya Dita Ayu Tifani di podcast Suara Wibana. Widya Bakti Nagara, jayalah Seman Saka. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tanpa seorang ibu, kita tidak akan pernah lahir di dunia ini. Hari ini, podcast kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Guru SMA Negeri 1 Kayen, Ibu Kanti Nugraheni, MPD. Selamat datang di podcast kami Bu Kanti. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Di sini Dita mau bertanya-tanya boleh ya Bu? Boleh. Iya. Kira-kira Bu Kanti hari ini kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Iya Bu, izinkan kami untuk menanyakan beberapa hal terkait peringatan Hari Guru tahun ini. Kami sebenarnya punya beberapa nominasi ibu-ibu guru yang akan kami undang di podcast Hari Ibu. Lalu kami memutuskan untuk memilih Bu Kanti. Terus bagaimana Bu perasaan Ibu mendapatkan undangan dari kami untuk tag podcast Suara Wibana? Iya, yang pertama, reaksi pertama itu tentu saja kaget gitu ya. Ketika pulang kerja, tiduran, buka HP, sambil ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ada datang WA masuk gitu, diminta untuk menjadi tamu. Saya kaget, wow, saya gitu. Terus, tapi saya pikir lagi, kenapa saya yang diundang gitu? Apakah yakin ini mengundang saya? Karena sebagai seorang, ini kan temanya Hari Ibu ya. Sebagai seorang ibu, saya pikir saya menjadi ibu itu kan masih ya bisa dikatakan junior gitu ya. Di sana masih banyak senior saya yang lebih, tentu saja lebih expert gitu kalau bisa dikatakan sebagai seorang ibu, dan mereka juga menjadi banyak yang saya kagumi dari sosok mereka gitu. Tetapi yang terpilih kok saya gitu. Tapi kembali lagi bahwa dari redaksi juga tim redaksi juga mengatakan bahwa ini Bu begini, alasannya begini. Terus saya pikir bahwa ini adalah sebuah amanah gitu. Saya sudah dipercaya, berarti ada yang mempercayai saya, ya saya akan berusaha untuk mempercayai diri saya juga bahwa siapa tahu ini juga nanti ada bagian dari cerita atau pengalaman saya sebagai seorang ibu yang mungkin bermanfaat untuk dibagikan kepada yang lain. Gitu Mbak Dita. Berarti awalnya kaget ya Bu ya? Iya, tentu saja. Wah, gitu loh. Itu juga sebuah kepercayaan gitu loh untuk menjadi narasumber, apalagi dengan temanya adalah Hari Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, mohon dapat diceritakan tentang riwayat pendidikan Ibu sampai menjadi guru di SMA Negeri 1 Kayen itu seperti apa? Menceritakan tentang riwayat pendidikan saya, kenapa kok saya bisa menjadi seorang guru di Seman Saka, itu juga saya pikir tepat sekali dengan tema kita hari ini, karena orang yang paling berperan penting dalam sampainya saya di sini dan menjadi orang yang seperti ini itu adalah ibu saya. Jadi ketika dulu saya SMA, kalau seperti sekarang ini kan ada SNBP itu ya. Kalau zaman dulu namanya adalah PMDK, jadi seleksi masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi nilai raport. Nah, waktu itu saya juga bingung mau masuk jurusan apa gitu, karena saya dulu itu tidak seperti saya yang sekarang Mbak Dita. Jadi saya itu, kalau anak sekarang mungkin bilangnya bahwa saya itu adalah anak yang cupu, karena saya tidak bisa ngomong, terus bahkan ngomong dengan teman sendiri yang lawan jenis gitu juga ada grogi, terus seperti itu. Jadi tidak pernah terbayangkan untuk menjadi seorang guru. Tapi saya pengennya itu sebenarnya masuknya ke teknik, jadi teknik kimia gitu. Pokoknya sesuatu yang di balik layar saja, tidak tampil di depan umum gitu. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya tanya kepada ibu saya menyampaikan begini, wes gondok, kamu itu kan yo cewek, kalau bisa itu mbok seperti ibu saya. Kebetulan ibu saya guru, jadi kamu itu seperti ibu saja gitu. Jadi guru, jadi nanti kamu kalau lulus kuliah nanti juga bisa tetap kerja di Pati, dekat dengan keluarga gitu loh. Saya mikir bisa saya jadi guru gitu loh. Tapi terus ya sudah, saya bilang ke ibu saya, ya sudah saya mau
mengambil jurusan guru, tapi saya maunya itu memilih jurusan yang saya sukai gitu. Waktu itu kan saya yang pelajaran yang saya sukai itu ada matematika, bahasa Inggris dan fisika. Tapi karena zaman dulu kan masih ada kelas IPA IPS ya. Iya, karena saya anak IPA, untuk PMDK itu tidak bisa ambil bahasa Inggris itu. Jadi antara matematika dan fisika, berarti ya saya lihat kesempatan dan saya lihat minat saya juga, akhirnya saya memilih yang fisika. Terus sampai pengumuman PMDK pun itu alhamdulillah saya diterima waktu itu di pendidikan fisika UNS. Itu saya juga masih ragu gitu loh, jadi guru bisa enggak ya gitu loh, karena bayangan saya itu kalau saya jadi guru, saya juga tidak mau menjadi guru yang misalnya seperti guru yang tidak bisa menjelaskan ke muridnya, guru yang tidak bisa komunikasi ke muridnya gitu, saya tidak mau gitu loh. Tapi ketika saya pulang ke rumah gitu loh, saya sampaikan ke ibu saya gitu. Saya bilangnya dengan nada begini waktu itu, Bu, aku kok malah ketompo ya gitu. Karena terus terang masih berat hati sebenarnya. Tapi ibu saya bilang begitu, itu ibu saya itu langsung datang memeluk saya. Kemudian ibu saya itu kalau bahasa Jawanya gitu terocoh gitu ya Mbak Dita. Jadi ibu saya itu sambil menangis terocoh terharu gitu menyelamati saya, dan dia berterima kasih kepada saya. Nah, seumur hidup saya sampai SMA, saya itu baru sekali lihat ibu saya itu seperti itu. Jadi ternyata ibu saya itu sebahagia itu gitu loh, melihat saya memilih jurusan itu dan diterima di situ. Saya pikir akhirnya, padahal waktu itu saya merencanakan saya mau matur ke ibu saya bahwa saya masih kepengen gitu loh ambil yang jurusan teknik. Tapi sebelum saya sempat mengucapkan, mungkin ibu saya kan memahami ekspresi saya, jadi ibu saya mengatakan, wes nduk gak apa-apa gitu, dilakoni sik, nanti kalau setelah menjalani kamu merasa ada yang tidak cocok, kamu nanti mau pindah jurusan, nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya belum mengungkapkan, ibu saya saja sudah memahami saya gitu. Terus saya muncul tergerak, kalau ibu saya saja memikirkan saya, memahami saya tanpa saya harus mengatakan, sesekali saya ingin membahagiakan ibu saya. Terus akhirnya ya sudah, saya ikhlas untuk mengambil jurusan guru gitu. Terus akhirnya saya jalani, kemudian kok bisa mengantarkan saya sampai di sini itu juga sama, tidak terlepas dari ibu saya juga. Jadi waktu kuliah sebenarnya saya itu termasuk anak yang kuliahnya molor Mbak Dita. Jadi tetapi saya waktu itu kuliahnya itu sampai 5 tahun. Ini tidak untuk dicontoh ya permisalan anak-anak gitu. Tetapi waktu itu saya belum lulusnya itu mungkin bisa dibilang karena terlalu idealis. Saya ingin mengerjakan skripsi dengan kemampuan saya sendiri, maksudnya. Kalau di luar sana mungkin banyak jasa-jasa gitu, saya ingin mengerjakan sendiri gitu. Tapi suatu hari ibu saya menelepon saya gitu, terus beliau mengatakan, "Nduk, Kiki lulusmu kapan?" gitu. Saya itu juga masih saya ingat sampai sekarang. "Nduk, Kiki lulusmu kapan?" gitu loh. Saiki kan ibu nguliyahke kowe karo adik gitu loh. Nek iso yo ndang lulus gitu. Di situ saya mulai bahwa saya juga tidak bisa memikirkan idealisme saya sendiri terus gitu. Terus saya hanya bisa mengatakan kepada ibu saya, "Nggih Bu, pokoknya bar iki saya akan segera lulus dan pengorbanan ibu nanti akan saya ganti dengan kebahagiaan," gitu loh. Terus itu yang saya pegang ketika itu. Akhirnya saya lulus, dan tepat ketika saya lulus itu ada pembukaan tes CPNS. Saya ikut mendaftar. Waktu itu ijazah saya belum keluar, tapi alhamdulillah ada percepatan gitu ya. Terus saya ikut mendaftar, saya niati bismillah, ya Allah, saya tahu pengorbanan ibu saya menguliahkan 2 anaknya itu seperti apa. Karena zaman dulu kan kesejahteraan guru SD belum seperti sekarang Mbak Dita, dan bapak saya itu adalah sopir angkot. Waktu itu juga pendapatannya tidak seberapa gitu ya, tidak ada pekerjaan atau bisnis sampingan. Jadi saya tahu, saya niatkan, ya Allah, saya ingin mengikuti tes, saya niatkan untuk membalas pengorbanan ibu saya. Kalaupun saya tidak bisa membahagiakan, tapi saya ingin meringankan beban ibu saya gitu.
alhamdulillah diijabah oleh Allah, akhirnya saya bisa diterima jadi guru PNS dan penempatannya di SMA Negeri 1 Kayen ini. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu, saya ikut terharu Bu. Tersentuh Iya, hati itu. saya. Iya, saya juga mendapatkan bocoran nih Bu, kalau Ibu pernah menjadi guru berprestasi dan mendapatkan beasiswa kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, mohon maaf ya Bu, ini bisa Iya. diceritakan bagaimana perjalanan Ibu bisa mendapatkan beasiswa ini? Kalau prestasinya sebenarnya juga ya gimana ya, maksudnya tidak terlalu wow, tapi ya alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara 1 di lomba kalau tidak salah namanya waktu itu adalah Olimpiade Guru Nasional, tetapi itu tingkat kabupaten untuk mapel fisika. Kalau yang beasiswa untuk beasiswa S2 itu iya, betul. Alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa S2 itu dari BKD. Jadi waktu itu ada edaran, biasanya itu tiap tahun ada semacam lowongan beasiswa gitu. Nah, kebetulan waktu tahun 2021 itu ada jurusan saya yaitu pendidikan fisika. Tempatnya adalah di UNY. Nah, saya sebenarnya dari segi umur itu sudah batas Mbak Dita. Jadi saya ya setengah itu memang impian saya. Saya dulu pernah bermimpi ketika SMA itu saya punya impian saya ingin kuliah dan suatu saat saya ingin mendapatkan beasiswa S2 gitu loh. Ya, itu mimpi anak-anak SMA saja gitu loh. Maksudnya tidak yang saya lalu ambis gitu, tetapi yang namanya mimpi kan tidak apa-apa ya gitu loh. Asal itu baik. Terus saya ingin coba-coba saja, ada kesempatan di depan saya, kenapa tidak dimanfaatkan? Toh itu masih maksudnya tidak meninggalkan tupoksi utama saya sebagai guru gitu loh. Saya ikuti seleksinya, alhamdulillah lolos. Luar biasa ya Bu, ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk teman-teman di sana yang Amin. menjadi guru juga seperti Bu Kanti. Iya. Nah, ini pertanyaannya masuk dalam tentang keluarga ini Bu. Iya. Kalau boleh tahu berapa putra Bu Kanti dan apakah sudah sekolah atau kelas berapa, mungkin bisa diceritakan? Putra saya itu sudah 3. Yang pertama itu di kelas 1 SMP, kemudian yang kedua itu di kelas 4 SD, itu 1, 2 itu cewek semua. Kemudian nah waktu sebelum tugas belajar itu tadi itu benar-benar saya di luar rencana saya mendapatkan rezeki seorang anak laki-laki. Jadi ini umurnya masih 2 tahun 8 bulanan. Masih kecil ya Bu? Iya, masih kecil. Ya, Bu Kanti punya anak 3. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini menurut Bu Kanti, apa suka dukanya menjadi seorang ibu? Kalau sukanya itu yang jelas rumah itu jadi rame gitu ya dengan kehadiran seorang anak, apalagi itu sampai 3. Pokoknya itu kebahagiaannya itu random gitu Mbak, tidak bisa dideskripsikan secara ini, tapi intinya adalah memiliki seorang anak itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Terus itu sangat merubah hidup kita gitu loh, maksudnya yang awalnya sepi kemudian dia jadi rame, yang awalnya mungkin kita tidak punya keinginan tertentu, kita jadi punya harapan sampai jauh ke depan gitu. Terus kalau dukanya sebenarnya itu tidak ada duka sebagai seorang ibu gitu loh, hanya saja secara perasaan itu seorang ibu pasti itu berduka adalah ketika anaknya sedang sakit. Nah itu udah pokoknya kalau pekerjaan sesulit apapun itu bisa diselesaikan gitu ya, kemudian ada tekanan dari luar seperti apapun itu bisa dihadapi, tapi kalau namanya seorang ibu sudah dikabari bahwa anaknya sakit itu sudah nanti lainnya ambiar semua gitu Mbak Dita. Iya, terima kasih ya Bu sudah memberikan apa ya dari anak-anaknya, putra-putranya, suka dukanya menjadi seorang ibu seperti apa. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, boleh tahu ya Bu, tantangan terberat menjadi seorang ibu itu seperti apa?
Kalau tantangan terberat itu menurut saya itu adalah tugas ibu, kan ada beberapa macam gitu ya. Kalau orang bilang bahwa melahirkan itu sakit atau apa, itu sebenarnya lebih dari semua rasa. Itu tantangan terbesarnya menurut saya itu adalah mendidik. Jadi sama seperti guru sebenarnya. Jadi bagaimana seorang ibu itu bisa mendidik anaknya untuk bisa menjadi seorang anak yang, karena kita seorang muslim ya, tentu saja tujuan utamanya adalah mendidik anak, bagaimana anak itu mengerti agama dan dekat dengan Allah, gitu, dekat dengan Tuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana anak itu bisa tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Karena menurut saya itu di era sekarang ini saya melihat seperti dinamika yang ada di sekolah, melihat anak-anak, melihat medsos yang seperti itu beritanya, itu menurut saya itu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan seorang ibu. Itu adalah dalam mendidik anaknya, bagaimana anak itu memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Nah, kalau anak itu sudah punya iman, punya simpati dan empati kepada orang lain, saya rasa itu modal yang cukup bagi mereka ketika nanti mereka sudah bukan anak-anak lagi dan seorang ibu ini melepaskan anak itu ke masyarakat, itu mereka bisa tumbuh menjadi anak yang baik di masyarakat dan bermanfaat gitu bagi orang lain. Berarti tantangan terbesarnya itu yang mendidik, gimana menjadi seorang ibu itu harus mendidik anak-anaknya ya Bu. Betul. Terus teman-teman, ini Bu Kanti ini rumahnya di Wedari Jaksa, sekitar 27 km jaraknya dari SMA Negeri 1 Kayen, dan ibu juga harus mengurus suami dan anak-anaknya. Nah, bagaimana cara ibu untuk mengatur waktu dan menjalani ini semua sebagai seorang guru dan sekaligus menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya? Kalau menurut saya itu yang pertama ya Mbak Dita, yang pertama itu adalah bagaimana niatan kita dulu. Karena menurut saya kalau niat itu sudah benar, sudah lurus, itu apapun rintangannya, seberat apapun yang cobaan yang dihadapi, itu kita pasti akan tetap bertahan menjalani semuanya. Jadi seperti saya tadi di awal, saya merasa bahwa pekerjaan saya yang 27 km dari rumah itu adalah sesuatu yang dipilihkan, ditakdirkan oleh Allah untuk saya. Berarti saya anggap bahwa semua yang ditakdirkan untuk saya itu adalah yang terbaik untuk saya. Maka ya tidak dipungkiri capek ya, tetapi saya tidak pernah berniat untuk berhenti menjalani itu, karena memang ya sudah, ini garis saya gitu. Dan setiap orang punya cobaan sendiri-sendiri lah, mungkin ini adalah cobaan dan rintangan yang harus saya hadapi kan. Nah, tentang mengcombine atau menyingkronkan dengan keluarga dan peran sebagai seorang ibu dalam keluarga, yang pertama sangat berperan penting bagi saya menjalani semuanya ini sampai sekarang itu adalah suami saya. Alhamdulillah suami saya sangat mensupport itu, bahwa saya sebagai seorang guru, bahwa saya tugasnya jauh, dan dia tidak pernah memprotes saya dalam bentuk apapun. Misalnya pulang sore, ini anaknya bagaimana, atau kadang juga pernah juga sampai rumah itu harus sampai setelah maghrib, itu nanti anaknya bagaimana, itu alhamdulillah tidak pernah protes kepada saya, dan itu sangat menguatkan saya. Kemudian tentang anak-anak itu, kalau misalnya dia protes itu ya saya kira hal yang wajar, dan itu memang pernah gitu. Sampai satu kali anak saya itu pernah berkata begini, aku besok nek gede aku mau jadi guru kayak ibu gitu. Lah emang kenapa kalau jadi guru seperti ibu? Jadi guru kalau seperti ibu itu terlalu sibuk gitu. Saya capek, aku nggak mau gitu loh. Tapi saya beri pengertian kepada anak-anak saya bahwa guru itu pekerjaan yang mulia gitu loh. Saya meminta mereka membayangkan, coba kamu bayangkan kalau di sekolah kamu tidak ada gurunya cewek gitu, nanti kamu sebagai cewek bagaimana? Jadi guru itu, apalagi seorang wanita yang menjadi guru itu juga dibutuhkan gitu loh oleh anak-anak yang lainnya gitu. Nah, masalah tugas-tugas bagaimana saya
menghandle gitu loh antara pekerjaan dan tugas rumah itu sebisa mungkin saya usahakan kalau tugas sekolah, pekerjaan sekolah itu saya selesaikan di sekolah gitu loh. Meskipun itu harus lembur di sekolah, saya lebih rela saya lembur di sekolah, tetapi ketika pulang itu saya sudah tidak membawa pekerjaan gitu loh. Jadi ketika kita pulang itu kita harus sudah berganti mode gitu, menjadi seorang ibu. Jadi kalau mode seorang guru kalau bisa ya, ini kalau bisa diselesaikan di sekolah. Kemudian ketika sebelum pulang ya, saya juga pernah membaca quotes itu, seorang ibu itu juga harus menjadi wanita yang bahagia, karena kalau seorang wanita itu dia bahagia, dia sudah menyelesaikan PR dengan dirinya sendiri, maka di rumah dia akan bisa menjadi seorang ibu yang baik gitu. Jadi kalau orang sudah bahagia, seorang ibu itu sudah bahagia, dia pulang ke rumah, dia punya kesabaran yang lebih menghadapi anak-anaknya, kemudian dia punya ide-ide kreatif untuk menyelesaikan semua PR-PR yang ada di rumah. Nah, mungkin ada anak yang ini minta begini, anak yang ini minta begini, nanti anak yang kecil rewel, belum lagi misalnya tugas melayani suami dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu hanya bisa diselesaikan, semuanya itu terhandle kalau seorang ibu itu memiliki kestabilan emosi yang baik. Dan untuk salah satu ya, ini salah satu ya Mbak, salah satu caranya adalah dengan dia juga harus menjadi seorang ibu yang bahagia gitu. Saya kira seperti itu. Kalau untuk yang pekerjaan yang lain, misalnya seperti pekerjaan rumah tangga, entah itu mencuci piring, entah itu memasak, kalau saya realistis, mungkin ini juga kalau ibu-ibu muda sekarang juga begitu ya Mbak. Jadi saya merasa tidak harus menyelesaikan semua pekerjaan itu saya handle sendiri gitu. Hal-hal yang bisa kita berbagi tugas dengan orang lain, kalau perlu mungkin itu kita membutuhkan jasa asisten rumah tangga, ya tidak apa-apa gitu loh. Tapi untuk tugas-tugas yang itu bersentuhan langsung dengan anak-anak dan suami saya, misalkan seperti memasak, kemudian melayani kebutuhan mereka gitu, menemani mereka belajar atau menemani mereka bermain, itu kalau bisa itu tetap saya yang menghandle gitu loh. Gitu Mbak Dita. Sungguh luar biasa ya Bu, bukan hanya orang tua tetapi suami dan anak-anaknya Bu Kanti juga sangat support. Nah ini teman-teman, negara itu juga menghargai para ibu di Indonesia dengan mengesahkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Bahkan kita juga mengadakan upacara untuk Hari Ibu. Terus saya ingin bertanya kepada Bu Kanti, apa perasaan dan pesan Ibu kepada ibu-ibu yang lain yang ada di seluruh Indonesia? Kalau perasaannya yang pertama itu adalah bersyukur bahwa Allah itu menakdirkan saya dapat menjadi seorang ibu yang melahirkan. Jadi saya juga pernah dulu merasakan menjadi, kalau istilahnya yang sekarang itu pejuang garis 2 gitu, juga saya pernah merasakan seperti itu. Jadi saya ketika Allah itu memberikan kepada saya 3 malaikat kecil yang menghiasi rumah kami, itu saya jelas yang pertama itu adalah bersyukur dan bahagia gitu. Tetapi kebahagiaan seorang wanita yang bisa disebut sebagai ibu itu menurut saya, meskipun secara harfiah ya ibu itu adalah orang yang melahirkan, tetapi menurut saya ada juga wanita yang tanpa melahirkan dia itu dapat menjadi seorang ibu. Dan saya juga melihat sosok-sosok tersebut dari orang yang ada di lingkungan saya juga merasakan betapa beliau, karena lebih dari satu guys, saya menyebutnya beliau itu tidak melahirkan, tetapi beliau itu mampu menyayangi anak yang tidak dilahirkan ini seperti anaknya sendiri, dengan tulus itu juga mendoakan, mensupport dan ikut bahagia ketika anaknya ini bahagia gitu. Nah, untuk semua ibu-ibu lain yang ada di dunia, entah itu yang melahirkan ataupun yang tidak melahirkan, menurut saya yang pertama saya pesankan itu adalah mari kita bersyukur karena kita termasuk orang yang
beruntung dipilih oleh Allah gitu untuk menjadi seorang ibu. Kemudian yang berikutnya, mari kita menjadi seseorang yang mandiri, kemudian kuat, tetapi kita tetap hangat sebagai rumah untuk pulang anak-anak dan keluarga kita gitu. Jadi seorang wanita, seorang ibu, entah dia bekerja atau tidak bekerja, itu sama ya. Kalau bekerja tidak bekerja itu hanya masalah pilihan, tetapi yang jelas adalah kita harus selalu bahagia menjalankan peran kita sebagai seorang ibu dan tetap ini boleh tidak saya mengatakan, kita tetap waras gitu ya. Kita sendiri harus tetap waras untuk membahagiakan keluarga kita. Ya, ini adalah pesan yang luar biasa bagi seluruh ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia tentunya, yang nanti bisa menjadikan sebuah motivasi bagi ibu-ibu di luar sana. Ini pertanyaan terakhir Bu, terkait Bu Kanti ini, apa pesan Bu Kanti kepada anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak di SMA Negeri 1 Kayen? Untuk anak-anak saya, untuk anak-anak seluruh Indonesia dan khususnya yang ada di Semansaka, pesan saya selalu saya sampaikan bahwa nikmati masa muda kalian, kemudian silahkan kalian mengeksplor diri dengan pengalaman-pengalaman, tetapi tetap jaga diri kalian dalam koridor agama dan norma kesopanan, kemudian kumpulkan atau tingkatkan kompetensi kalian, minat bakat kalian yang baik-baik ini silahkan dieksplor, karena di masa depan itu masih banyak hal-hal indah yang belum pernah kalian cicipi. Jadi jaga diri kalian saat ini untuk bisa merasakan keindahan-keindahan yang menanti kalian di masa depan. Ya, luar biasa pesan dari Bu Kanti, semoga menginspirasi anak-anak di luar sana. Jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Kanti, menjadi ibu tidaklah mudah dan tentunya harus melewati suka duka dalam membesarkan, mendidik putra-putrinya. Ketabahan, keikhlasan, dan perjuangan seorang ibu haruslah dihargai oleh semua pihak. Tanpa ibu, kita tidak akan pernah terlahir di dunia. 9 bulan kita digendong di dalam kandungannya, 2 tahun kita minum asinya, seumur hidup kita mendapat doa restunya, bahkan surga ada di telapak kakinya. Dan tentunya seorang ibu dapat merawat 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibunya. Sudahkah kita menghormati dan menghargai jasa-jasa ibu kita? Sungguh suatu pertanyaan yang sangat sulit kita jawab. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Kanti yang telah memberikan sebuah motivasi yang menginspirasi kita semua, dan saya sendiri jujur sangat terharu dengan apa yang telah disampaikan Bu Kanti, dan tentunya ini menjadi pengalaman terbaik bagi diri saya dan juga teman-teman semuanya. Dan akhirnya teman-teman semuanya, semoga cerita dari Bu Kanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh warga SMA Negeri 1 Kayen. Semoga warga SMA Negeri 1 Kayen semakin menghormati ibunya, dan buat seluruh warga SMA sekolah, mari kita berusaha menjadi anak-anak yang berbakti dan membanggakan ibu-ibu kita. Baik Sobat Saka, sekian podcast hari ini. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.